Oke, ketemu lagi guys dengan saya Abraham Pelokila. Kawan-kawan, kita mau bahas tentang ada istilah namanya people pleaser atau people pleaser. Oke, people pleaser ini adalah orang yang merasa bahwa dia harus menyenangkan semua orang dan dia harus memenuhi ekspektasi, harapan dan sehingga kepentingan semua orang terpenuhi, bahkan dia sampai mengorbankan kepentingan diri sendiri. Dia berharap bahwa semua orang setuju, bahkan agar semua orang senang. Dia merasa bahwa dia harus bertanggung jawab untuk menolong orang-orang, bahkan dia mengorbankan dirinya, rela untuk mengorbankan dirinya sampai kehilangan identitasnya sendiri. Nah, itu ciri-ciri people pleaser atau orang-orang yang sukanya bagaimana supaya semua senang. Padahal hidup kan tidak harus seperti itu. Nah, sebab penyebabnya bermacam-macam. Orang menjadi people pleaser itu atau orang yang berusaha untuk menyenangkan semua orang itu, biasanya penyebab dari mereka melakukan itu adalah mereka menghindari atau tidak mau adanya konfrontasi. Jadi mereka mau semua aman dan baik-baik saja. Mereka takut bahwa hubungan dengan orang lain atau orang yang tidak setuju itu bisa rusak, sehingga mereka berusaha mengorbankan diri agar semua baik-baik saja. Nah, biasanya mereka sulit untuk menyatakan apa yang menjadi keinginan mereka, kehendak mereka, ya. Jadi dan kemudian people pleaser ini mereka berharap bahwa mereka selalu dibutuhkan, hadir dalam semua keadaan dan kesempatan. Nah, ini sebenarnya tidak sehat ya, artinya dia juga harus memikirkan bahwa dirinya memiliki kepentingan sendiri dan tidak usah harus hadir dalam semua waktu dan kesempatan. Nah, biasanya karena sering mau menjadi people pleaser, jadi ini sering mengganggu akibatnya dapat mengganggu kesehatan mental. Dan kalau dia tidak mendapat apa yang dia harapkan, dia bisa hadir dan menyenangkan semua orang, maka jiwanya juga terguncang. Sebenarnya ini tidak baik ya. Orang yang harus memaksakan diri menyenangkan semua orang untuk jadi jembatan buat semua orang, ya tidak bisa. Dan ini biasanya melelahkan mental, fisik juga lelah karena berusaha untuk menjaga perasaan semua orang dengan kemudian memendam perasaan itu, menahan diri sendiri. Dan akibat lain daripada people pleaser adalah kehilangan pendirian, nggak punya pendirian sendiri, tidak punya kehendak sendiri. Ya terkekang, terkungkung dalam keadaan di mana dia tidak mampu keluar sebagai pribadi yang punya pendirian. Nah, sering akhirnya jadinya menyalahkan diri kalau tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan karena keadaan-keadaan seperti ini, ya kadang-kadang membangun hubungan yang semu, tidak tulus, ya kan? Sebenarnya dia tidak suka, sebenarnya dia tidak mau melakukan hal-hal yang mungkin bertentangan dengan dirinya sendiri. Tapi karena tidak punya pendirian, tidak punya prinsip, tidak punya pegangan tentang kebenaran yang harus dia pegang, maka akibatnya dia menjadi lelah, kemudian tidak tulus jadinya. Tidak asli. Dia tidak menunjukkan apa yang sebenarnya ada ujungnya, akhirnya mengorbankan
apa yang menjadi prinsip dan keinginan secara pribadi. Diri sendiri terkorbankan, menjadi korban, menjadi tidak punya arti sama sekali karena harus berusaha untuk menyenangkan semua orang. Jadi harusnya kita punya prinsip, kita punya cara pandang, kita berani untuk berbeda dengan orang lain, berani untuk menyatakan pendapat kita. Kita tidak bisa menjadi seperti kerbau atau sapi yang ditusuk hidungnya kemudian ditarik kemana saja lalu kita ikut. Tidak bisa. Sebab apa? Sebagai orang-orang yang belajar dan mengenal hal-hal yang benar, kita harus memiliki perspektif sendiri, memiliki opini sendiri. Jadi bagaimana seharusnya kita bertindak, punya kepribadian, kita memiliki prinsip dalam diri kita sendiri agar tidak menjadi people pleaser. Kata Alkitab, berusahalah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Kadang-kadang ketika kita memegang prinsip kebenaran, kita memegang apa kata firman Tuhan itu, ya kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dunia. Maka ketika Yesus melayani di dalam pelayanannya, dia melakukan hal-hal yang benar, tetapi menurut orang-orang yang benci dan tidak suka kepada dia, mereka menyerangnya sebagai satu kesalahan. Ya, ketika Yesus membangkitkan seseorang pada hari Sabat, itu jadi kesalahan buat mereka karena menurut mereka ada 7 hari, 1 hari untuk beristirahat dan kemudian hari yang lain itu pakai untuk bekerja. Kenapa harus melakukan mujizat itu pada hari Sabat? Nah, tentu itu berbeda sekali dengan prinsip-prinsip yang dibangun oleh orang Yahudi pada masa itu. Tetapi Yesus tetap melakukannya, mengajarkan agar kita berdoa dan ampunilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menyakiti. Itu kan berbeda sekali dengan prinsip-prinsip dunia. Tetapi kemudian itu tidak mendapat respon yang baik. Atau ketika Yesus berhadapan dengan wanita yang tertangkap berbuat zina, Yesus tidak menghukum orang itu. Tetapi Yesus bilang bahwa siapa yang paling benar di antara kamu, ambil batu dan lempar perempuan itu. Dan akhirnya mereka juga tidak ada yang melakukannya. Nah, di dalam hidup kita memang kita harus mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Prinsip-prinsip kebenaran tidak boleh. Bahwa Yesus Tuhan adalah satu-satunya juru selamat itu tidak bisa ditawar. Adalah hakim pada hari terakhir itu tidak bisa ditawar. Sehingga iman kita tidak bisa dibeli oleh uang, oleh jabatan, oleh kemakmuran dan sebagainya. Karena memang ada sebagian orang menjual imannya demi pasangan. Sebagian orang menjual imannya demi uang, jabatan. Kemudian mereka bilang, wah kan kita harus pakai hikmat. Hikmat apa yang dipakai? Kemudian menggadaikan kebenaran, menggadaikan Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu tidak bisa. Bahwa rencana Allah adalah rencana keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan orang yang menolaknya pasti binasa dan tidak memiliki jalan keselamatan sama sekali. Harus berani mengutamakan prinsip-prinsip pribadi atau didikan-didikan ajaran-ajaran yang dibangun, yang benar berdasarkan konsep yang dibangun dari firman Tuhan, yang diajarkan, dididik, yang menjadi landasan hidup dari orang tua dan keluarga. Nah, ini penting. Kadang-kadang kan ketika kita di luar sana, orang banyak menawarkan prinsip-prinsip dunia. Bahwa lakukan ini, lakukan itu biasa saja. Tetapi buat kita, ada standar-standar kebenaran yang memang menjadi ukuran. Kita berteman boleh, bergaul boleh, tetapi ada prinsip-prinsip yang kita butuh pegang. Ya, mencari pacar harus seiman. Mencari pasangan hidup harus seiman. Karena kata Alkitab bahwa terang dan gelap tidak bisa bersama. Itu prinsip, tidak bisa ditawar. Kita tidak bisa kemudian bilang bahwa nanti saya akan membawa dia untuk mengenal Yesus. Tidak bisa.
Berdirilah pada posisi di mana Tuhan mau. Ketika Yosua berhadapan dengan orang Israel, Yosua bilang begini, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Yosua bilang, kalau saya dan keluarga saya akan beribadah kepada Tuhan. Nah, prinsip-prinsip yang teguh di dalam konsep beriman ini penting dipegang secara pribadi. Berikutnya kita harus berani mengatakan tidak. Banyak orang karena menjaga perasaan orang, menjaga orang lain agar tidak tersinggung, agar orang lain tidak sakit hati dan sebagainya, akhirnya tidak berani berkata tidak. Kita harus berani berkata tidak kepada hal-hal yang tidak benar. Kadang-kadang itu tidak menyenangkan, tidak menyenangkan. Tetapi lebih baik tidak menyenangkan daripada kita menjadi orang-orang yang salah. Kita mau menyenangkan hati manusia atau menyenangkan hati Tuhan? Kita mau pegang prinsip-prinsip yang baik atau prinsip-prinsip yang kemudian mentoleransi banyak hal? Tidak bisa. Ada yang memang bisa ditoleransi sebagai warga negara, sesama warga negara, sebagai sesama anak bangsa dan sebagainya, itu kita bisa sepakati. Tetapi ketika kita bicara tentang siapa Tuhan dan Juru Selamat, kita bicara tentang keselamatan, kita bicara tentang firman Tuhan, itu tidak bisa ditawar dan tidak bisa dikompromikan. Bicara tentang kekudusan, bicara tentang kesalehan, bicara tentang kejujuran, integritas, itu tidak bisa ditawar. Ya. Kemudian agar kita tidak menjadi people pleaser ini adalah kita perlu mengajak mengajak orang lain ikut bertanggung jawab. Jadi orang-orang di mana bersama-sama kita itu, kita tidak berusaha untuk menyenangkan mereka, tetapi mereka juga ikut terlibat dalam sesuatu yang memang kalau salah, ayo bertanggung jawab. Jangan menghindar. Atau memang kalau itu tidak menyenangkan, ayo sama-sama benar-benar mengikuti. Sehingga benar-benar bahwa kita itu tidak munafik. Banyak orang munafik. Mereka di depan baik tetapi di belakang bilang, saya sebenarnya saya nggak setuju. Kalau berani bicara di depan. Jangan penipu, munafik, omong kosong. Cuman kelihatan baik, kelihatan di depan baik. Tetapi pada aslinya pembohong, curang, medit, pendengki dan sebagainya. Di depan bicaralah supaya kelihatan. Kasih yang sembunyi-sembunyi itu tidak bisa dibenarkan. Kasih itu harus dinyatakan di depan. Nah itu. Jadi agar kita menjadi orang dalam membangun kepribadiannya, membangun keluarga, membangun pekerjaan dan sebagainya. Di tengah-tengah lingkungan kerja, di gereja, di masyarakat, kita tidak bisa menjadi people pleaser. Ketika hal itu salah, kita demi menyenangkan bos, kita menyenangkan Tuhan, lalu oke, kita setuju. Yang penting aman, tidak bisa kayak begitu. Itu awal dari sesuatu yang berat di kemudian hari. Menghancurkan loh hal-hal seperti itu. Bisa mendatangkan kegagalan. Karena itu, tiap orang harus memegang prinsip bahwa kita harus belajar menyenangkan hati Tuhan. Kita harus berani berkata tidak. Kita harus berani jujur. Kemudian kita harus berani mengajak orang lain bertanggung jawab. Ya kan? Jadi jangan biarkan ketika suatu masyarakat atau kelompok tertentu mereka berbuat salah kemudian kita bilang iya saja. Kita harus berani mengatakan di depan mereka bahwa hal ini salah, tidak benar. Di tengah-tengah gereja juga demi menyenangkan gembala, menyenangkan pendeta supaya jabatan tetap ada, kita tidak berani menegur yang salah, tidak bisa. Tidak bisa. Ada di zaman di Alkitab ada seorang imam namanya Eli. Anak-anaknya berbuat salah, dia tidak tegur, dia tidak marahin. Tuhan melihat itu sebagai sesuatu yang salah. Tuhan hukum dia. Jadi tidak bisa bangsa Israel dalam perjalanannya juga begitu. Nah di rumah kita lihat anak-anak keluarga kita dan sebagainya. Ketika ada yang salah kita tidak bisa, demi anak, demi keluarga, tidak bisa begitu. Demi hidup dan demi kebenaran, demi kehendak Tuhan, kita harus berani menyatakan salah, tidak. Ya, tidak, benar. Benar, tidak, salah. Nah seperti itu. Di tempat kerja juga begitu. Kadang-kadang menerapkan prinsip yang benar, yang jujur itu, kadang-kadang kita harus rugi. Dimusuhin orang, tidak disukai.
Tetapi itu prinsipnya kayak gitu. Nah, jadi berpegang teguhlah, kita tidak menjadi orang-orang yang munafik, yang kemudian baik di depan, di belakang tidak benar, tapi kemudian kita sengaja menyenangkan hati semua orang. Tuhan berkati.